Dan skenario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada. Ikut pada skenario. Saya tidak percaya. Ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Hari ini keamanan Pak Mahfud harus dijaga gitu ya. Dan kita harapkan Pak Mahfud istiqomah melakukan ini, baik itu dengan insentif maupun tanpa insentif politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 101. Ini alhamdulillah ya, kita sudah melewati 100 episode di podcast mikrofon Hasan Nasbi. Dan saya juga minta maaf, hari Jumat kemarin tidak ada siaran. Beberapa orang pemirsa itu kirimkan pesan untuk ini, nanya kok nggak ada siaran gitu ya. Ada apa gitu ya. Biasanya kalau saya nggak ada siaran itu kalau nggak sakit atau lagi di luar kota karena kebutuhan yang penting, atau karena memang lagi ada pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi kira-kira itu sajalah alasannya kalau kita tidak siaran ya. Jadi hari ini saya ingin membahas soal sesuatu yang punya dampak besar terhadap kehidupan bernegara kita, tapi kita mungkin menganggap itu sambil lalu aja, sambil lewat aja, dan kita tidak terlalu perhatian pada orangnya. Kita anggap memang udah begitu aja orangnya, jadi nggak kita anggap sebagai sesuatu yang perlu diapresiasi. Jadi saya ingin berikan judul podcast kita sekarang, Mahfud MD dicintai, Mahfud MD dibenci, ya gitu ya. Jadi kita punya Menko Polhukam ya, itu namanya Profesor Mahfud MD. Beliau ini pernah jadi Menteri Pertahanan dulu zaman Gus Dur, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang menjadi Menko Polhukam ya. Jadi sebagai Menko Polhukam dia punya kewenangan yang luar biasa untuk menegakkan aturan-aturan hukum, keamanan, menjamin terciptanya ketenangan, ya, keamanan, penegakan hukum, dan lain-lain. Itu yang menjadi tupoksi dia. Dan menurut saya, Prof. Mahfud itu sudah menjalankan dengan mungkin tidak sempurna ya, tidak 100% dia bisa tegakkan. Tapi menurut saya dalam beberapa hal yang penting dan krusial, Profesor Mahfud MD sudah memainkan peran dengan sangat berani. Saya harus bilang itu berani karena tidak gampang Menko Polhukam melakukan hal yang seperti itu. Tapi dia juga cerdik. Cerdik dengan mengundang dan meminta masyarakat ikut terlibat dalam mengawasinya. Jadi dengan demikian alat-alat penegak hukum, aparat-aparat penegak hukum itu jauh lebih serius melaksanakan tugasnya. Karena sudah jadi sudah jadi kebiasaan mungkin kalau sebuah kasus tidak lagi dipelototin oleh masyarakat, tidak lagi diawasi dengan serius oleh masyarakat, maka ya penegakan hukumnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam catatan saya ada 3 hal penting, mungkin jauh lebih banyak daripada ini, tapi ini yang kemudian berkesan di kepala saya dan menjadi catatan saya. Ada 3 hal penting besar, menakutkan, tapi Profesor Mahfud MD itu kemudian sampaikan itu ke publik, mengajak publik ramai-ramai untuk mengawalnya sehingga kasusnya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama menurut saya adalah ketika kasus penembakan Brigadir Joshua. Ya, waktu itu awal-awal kan skenarionya adalah terjadi tembak-menembak ya. Kemudian karena itu terjadi tembak-menembak dan Brigadir Joshua itu tewas dalam tembak-menembak. Dan dalam skenario yang dibuat pada waktu itu oleh Sambo dan jaringannya, dengan jaringannya sesama polisi, bahwa Joshua itu menembak duluan, ya, kemudian dibalas menembak oleh Sambo dan ajudan yang lain sehingga
Joshua itu tewas. Nah, hampir semua orang waktu itu hampir percaya dengan skenario seperti itu. Bahkan yang tampil mengumumkan itu kan juga polisi nggak sembarangan ya. Banyak polisi tampil, ada yang berbintang juga gitu ya. Yang mengurus kasus ini itu orang-orang yang ahli bikin skenario lah. Polisi-polisi yang dengan pangkat yang juga ada bintang-bintang bertaburan gitu, ada melati-melati bertaburan gitu ya, yang menyusun skenario ini. Bahkan salah satunya adalah ada juga sipil yang menjadi staf khusus Kapolri waktu itu yang membuatkan skenario itu. Hampir semua orang percaya dan hampir semua pejabat nggak ada yang kritis soal ini. Kemudian tampillah Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan skenario ini. Dia nggak percaya dengan kasus cerita yang dibangun ini. Ketika dia tampil, kemudian barulah heboh. Barulah heboh seluruh Indonesia. Kalau hanya sekedar Kamarudin Simanjuntak yang heboh gitu, yang tampil, masyarakat mungkin nggak akan terlalu percaya. Tapi kemudian tampillah Mahfud MD menyatakan bahwa dia juga nggak percaya kasus seperti yang diceritakan oleh polisi. Dia percaya ada hal lain. Jadi dia mengajak semua orang untuk tampil berbicara, mengawasi soal kasus ini. Dia ngajak DPR, dia tampil di DPR, dihadiri di DPR dalam rapat dengar pendapat, dia tunjuk satu-satu anggota DPR. Bapak-bapak juga harus berani bicara soal ini katanya. Kalau bapak-bapak nggak berani bicara soal ini, nih penegakan hukum nggak akan jalan. Jadi dia tampil mengajak semua orang untuk terlibat dalam mengawasi kasus ini. Sehingga terbukalah sekarang. Akhirnya kasus ini ya terpaksa harus kembali ke skenario yang sebenarnya. Terpaksa harus dikembalikan kepada cerita yang sebenarnya. Walaupun di tengah jalan berusaha untuk dibelok-belokkan, tapi sudah terlalu banyak yang terlibat mengawasinya. Anggota DPR terlibat mengawasinya, padahal beberapa anggota DPR awalnya itu kayak kena prank. Kalau nggak kena prank ya bagian dari skenario juga lah. Percaya dengan penjelasan skenario tembak-menembak itu. Karena sudah mengajak seperti itu, akhirnya kasus ini bisa ditangani dengan baik. Dan Sambo juga mendapatkan hukuman yang setimpal lah menurut saya, walaupun masih ada proses banding. Tapi menjelang hukuman itu juga Mahfud MD bilang ada gerakan bawah tanah. Ada gerakan bawah tanah yang mencoba untuk membelokkan putusan hakim. Dan alhamdulillah gerakan bawah tanah itu gagal kalau menurut Mahfud MD. Jadi dia buka semua nih konspirasi-konspirasi yang berusaha untuk membelokkan hukum, konspirasi-konspirasi yang mencoba untuk mengabaikan keadilan, itu dibuka semua oleh Mahfud MD, dibuka kepada publik sehingga publik kemudian aware, juga mengarahkan matanya terhadap kasus ini sehingga kasus ini tidak bisa dimain-mainkan. Jadi terima kasih Pak Mahfud MD. Kita lupa mengucapkan terima kasih sama Pak Mahfud MD lah, padahal ini andil besar beliau. Kasus ini bisa terbongkar dan berjalan seperti yang sekarang. Kasus kedua menurut saya adalah pasca penganiayaan terhadap David, ya, yang dianiaya oleh salah satu anak pejabat Dirjen Pajak. Dan setelah itu ada konsekuensi sampingannya. Konsekuensi sampingannya adalah gaya hidup anak-anak pejabat, istri-istri pejabat, keluarga-keluarga pejabat kemudian dipelototi oleh masyarakat, ya, dipelototi oleh masyarakat. Profesor Mahfud MD kayaknya sebenarnya sudah lama gatal untuk membersihkan transaksi-transaksi keuangan yang misterius dan mencurigakan di berbagai instansi negara. Tapi kan dia tidak dapat momentum dan tidak punya power langsung untuk membuka itu. Nah, momentum ini kayaknya dia manfaatkan dengan baik untuk kemudian membuka sebuah transaksi yang sudah lama dilaporkan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan PPATK. Menurut saya ini lagi-lagi kecerdikan dan keberanian Profesor Mahfud MD. Cerdik karena ada momentum, kemudian laporan-laporan lama dia buka lagi untuk memanfaatkan momentum ini sehingga bunyi, ya. Dan berani menurut saya memang membuka-buka hal yang kayak gini kan berhadapan dengan mafia, ya, berhadapan dengan jaringan-jaringan kejahatan terorganisir yang bisa saja membahayakan kehidupan orang-orang yang mencoba untuk membersihkan itu. Ya, ketika kasus Sambo itu kan jaringannya Sambo luar biasa di polisi. Terbukti itu kan yang berguguran ketika kasus itu dibuka kan ada yang bintang 1, ada yang melati 3, ada yang melati 2, ada yang banyak sekali orang-orang yang punya kekuasaan yang akhirnya tumbang gara-gara kasus Sambo. Dan membuka itu kalau nggak dengan keberanian yang level dewa, itu menurut saya sebagian besar orang akan ciut nyalinya lah untuk membongkar jaringan mafia ini. Dan yang sekarang yang 300T ini juga nggak main-main.
Ini kan mungkin baru kasus yang kecil yang bisa dibuka, nilainya 300T, tapi mungkin menurut saya yang di atas 300T juga ada. Cuman belum komplit aja data-datanya. Dan data-data yang sudah dimiliki oleh Menko Polhukam sekarang yang transaksi mencurigakan sekitar 300T. Ini lagi-lagi berhadapan tidak hanya dengan jaringan mafia, tapi juga berhadapan dengan orang baik yang harus membela institusinya. Mahfud MD akan berhadapan dengan Ibu Sri Mulyani yang bagaimanapun harus membela institusinya gitu. Di satu sisi dia ingin membersihkan, tapi di sisi lain dia juga harus jaga ini semangat, moral gitu ya, motivasi dan keinginan bawahan-bawahannya untuk bekerja dengan baik. Tapi dia nggak bisa 100% kayak Prof. Mahfud yang kemudian ayo kita bersihkan, ayo kita sikat. Kalau Bu Sri Mulyani begitu, bubar instansinya dia. Dia dapat perlawanan dari dalam, bisa-bisa penerimaan negara kita nanti hancur. Tapi Mahfud MD menurut saya harus diacungi jempol. Dia berani membuka laporan seperti ini dengan memanfaatkan momentum hari ini, di mana semua orang lagi hobi mempelototi gaya hidup keluarga kepala badan pertanahan, ya, gaya hidup keluarga bea cukai, gaya hidup keluarga orang-orang dirjen pajak, entah gaya hidup siapa lagi habis ini yang dipelototin. Tapi dengan momentum seperti ini, Prof. Mahfud mau membuka transaksi mencurigakan sekitar 300 triliun. Nah, transaksi 300 triliun ini kan datanya sudah lama. Tapi saya rasa dia belum punya momentum untuk membukanya, dan hari ini dia buka dengan berani. Dia tidak hanya menghadapi jaringan mafia, tapi juga akan menghadapi kolega-koleganya. Bisa jadi kolega-koleganya, menteri-menteri yang lain juga habis ini was-was ketemu Pak Mahfud nih, nggak mau ngajak Pak Mahfud ngomong lagi nih. Salah-salah ngomong dijadiin bahan Pak Mahfud untuk dilempar ke publik. Jadi tetaplah kuat dan semangat Pak Mahfud ya. Untuk mungkin akan jadi sendirian Pak Mahfud, mungkin akan menjadi terasing, terisolir gitu, teralienasi mungkin saja. Tapi selama Pak Mahfud mencoba untuk berjalan di rel yang benar, insya Allah masyarakat akan bersama Pak Mahfud. Dan yang ketiga menurut saya adalah ketika Pak Mahfud mencium ada gerakan terorganisir, ya, ada gerakan invisible hand yang mencoba untuk menunda pemilu melalui keputusan pengadilan negeri. Jadi menurut saya yang tampil pejabat publik untuk menentang putusan pengadilan negeri yang ingin menunda pemilu ini lagi-lagi Mahfud MD. Kita harus fair, kita harus akui nih, gitu. Iya, harus akui nih. Bahkan menurut saya, ya mungkin hanya dia ya, pejabat di level tertinggi yang tampil terang-terangan menentang penundaan pemilu dengan gayanya sendiri. Dan ingin ini disudahi. Upaya-upaya untuk menunda pemilu ini disudahi menurut saya ya hanya Mahfud MD yang ini. Ini terlihat bahwa tiga hal ini itu memberikan bukti pada kita bahwa masih ada pejabat yang bisa kita harapkan, ya, masih ada pejabat yang bisa diajak bekerja sama oleh masyarakat dan mau mengajak masyarakat bekerja sama untuk memperbaiki negara. Menurut saya beliau salah satu harapan kita sekarang ini untuk membersihkan instansi-instansi pemerintah. Walaupun tidak mungkin beliau sendiri bekerja, beliau tetap harus mengerahkan aparat penegak hukum, tapi dengan kontrol dan pengawasan dari masyarakat, mau nggak mau terpaksa aparat penegak hukum harus bekerja dengan benar. Kan kalau nggak kerja dengan benar nanti dilempar lagi sama Pak Mahfud. Ini kayaknya ada tangan-tangan terorganisir nih yang membelokkan perkara ini, kata Pak Mahfud. Jadi masyarakat rame-rame lagi merubungi kasus itu. Jadi termasuk soal penundaan pemilu, menurut saya Pak Mahfud akan berada di rel yang konsisten hari ini untuk menjamin pemilu itu dilaksanakan tepat waktu. Nah, yang kita doakan Pak Mahfud sehat, Pak Mahfud kuat, dan hati-hati ya, jangan makan sembarangan Pak Mahfud. Hari ini keamanan Pak Mahfud harus dijaga gitu ya. Dan kita harapkan Pak Mahfud istiqomah melakukan ini, baik itu dengan insentif maupun tanpa insentif politik. Ya, menurut saya idealnya hari ini partai-partai politik melirik Pak Mahfud ini sebagai seseorang yang bisa dijagokan dalam kontestasi capres-cawapres. Tapi oke lah, kita lupakan itu. Kita harapkan Pak Mahfud tetap konsisten seperti ini, baik itu ada kesempatan maupun tidak ada kesempatan soal capres-capres. Karena buat kita capres-capres itu soal rutinitas tahunan, tapi yang dilakukan Pak Mahfud hari ini adalah batu pijakan penting untuk membuat negara kita bisa jadi lebih baik. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas. Semoga berguna buat kita bersama. Dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Mahfud. Semoga bisa tetap berjalan di rel yang benar, jadi panutan buat kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.